Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2518 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 22 sampai ayat 26. Masih di bawah perikop khotbah Petrus di Serambi Salomo. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel, dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari khotbah Rasul Petrus kepada orang-orang yang banyak yang berkumpul di Serambi Salomo ini, Rasul Petrus mau menjelaskan kepada mereka siapa Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar dari khotbah Rasul Petrus. Yang pertama, Rasul Petrus mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sudah dinubuatkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kalau kita membuka di dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini dikenal dengan proto-evangelion, artinya benih Injil. Saudara, dari Kejadian 3 ayat 15 ini sudah menubuatkan bahwa keturunan perempuan ini, keturunan dari Hawa ini akan meremukkan kepalamu. Artinya akan meremukkan kuasa-kuasa iblis. Dan benar terjadi bahwa hanya di dalam nama Yesus Kristus memiliki satu kuasa yang besar, bisa mengusir, bisa mematahkan, bisa menghancurkan kuasa-kuasa si iblis. Haleluya. Tuhan Yesus adalah keturunan dari perempuan itu yang meremukkan kepala ular atau si iblis itu. Amin. Saudara perhatikan di ayat 22 di sana dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, sama seperti Musa. Coba saudara lihat, kelahiran Yesus dan Musa itu mirip-mirip, saudara. Saya mau kasih contoh yang sama seperti Musa
kelahiran Yesus sama seperti Musa. Di zaman mereka lahir, semua anak bayi laki-laki dibunuh. Yang tetap bertahan hidup, Musa, dan di zaman Yesus, yang hanya hidup, hanya Yesus. Musa banyak melakukan mujizat, Yesus terlebih lagi daripada itu. Amin. Sama-sama melakukan mujizat. Tapi Yesus lebih besar, lebih hebat, dahsyat mujizatnya dibandingkan Musa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Musa seorang pemimpin yang menjadi pemimpin orang Yahudi, orang Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus pemimpin semua umat manusia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, Yesus yang akan memimpin hidup saudara dan saya menuju kepada kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus itu bukan serta-merta tiba-tiba muncul, tetapi sudah dinubuatkan. Artinya, Yesus hadir, Yesus menggenapi semua nubuatan-nubuatan para nabi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah berkata, apa itu nubuatan? Nubuatan itu adalah kata-kata. Kalau dalam terjemahan yang lain ini ramalan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan semua yang dikatakan oleh para nabi ribuan tahun yang lalu, apa yang mereka katakan semua tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan tergenapi. Amin. Haleluya. Artinya apa, saudara? Yesus layak untuk kita percayai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah dinubuatkan para nabi, dan dalam konteks ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa. Dan Yesus adalah jawaban dari nubuatan para nabi. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, perhatikan ayat 23. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya sederhanakan begini. Kalau kita menolak Yesus, kita akan binasa. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Jangan menolak Yesus. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kalau kita menolak Yesus, maka kita akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya tanya kepada semua orang, saudara mau masuk surga apa neraka? Semua orang pasti akan menjawab masuk surga. Betul? Kalau saudara mau masuk surga, syaratnya saudara harus terima Yesus. Amin. Saudara harus terima Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam kehidupanmu. Biarlah kita terus terhubung dengan Tuhan. Karena saya percaya, saudara, Tuhan mau semua orang selamat. Dan orang-orang yang ada Yesus dalam dirinya, mereka sudah mendapat meterai. Mereka tidak akan dihakimi. Mereka pasti selamat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mau jujur, ada berapa banyak orang yang mengaku orang Kristen, memakai simbol-simbol agama di KTP mereka Kristen, tetapi mereka menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Jangan-jangan kita menjadi bagian orang-orang seperti itu yang mengaku Kristen, tetapi menolak Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, saudara, apakah kita terima, apa kita tolak? Apakah kita lakukan atau kita tidak lakukan? Kalau kita menolak, kita tidak melakukan apa kata firman kepada kita, kita tanpa kita sadari, kita sudah menolak Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya di dalam Injil Matius pasal 7 di sana, Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Enyah kamu dari hadapanku. Kenapa? Karena ada banyak orang
yang berlabelkan agama, tetapi mereka tidak menerima firman, mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka kerjakan, mereka lakukan apa yang mereka kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hati kita. Mari kita menerima firman dan juga apa? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan pernah menolak. Di saat firman Tuhan disampaikan, saudara mari kita mau fokus belajar firman. Amin. Di saat Tuhan berfirman kepada kita, memberikan kita perintah untuk kita lakukan, saudara jangan tahan-tahan. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dengan demikian saudara, saya percaya kalau kita menerima firman, pasti kita diberkati. Karena firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di saat kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, saya percaya ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan atau kita baca firman, kita sedang berhadapan muka dengan Tuhan Yesus, sang firman itu. Amin. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan, mari kita mau fokus mendengar. Saudara, mari kita mau fokus, mau belajar. Dan apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan. Mari kita kerjakan. Mari kita lakukan. Jadi pelaku-pelaku firman. Amin, haleluya. Jangan pernah menolak firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima firman Tuhan yang mengoreksi kita, yang menasihati kita, yang menegur kita. Terima. Supaya apa saudara? Kita terus dibangun oleh kebenaran firman Tuhan itu. Amin, haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang menerima Yesus sudah pasti diberkati. Amin. Sudah perhatikan. Ayatnya yang ke-25 dan 26, saya bacakan buat kita sekalian. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu, dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah, pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Supaya apa? Supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang menerima Yesus akan diberkati. Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Terima Yesus, terima sumber berkat itu, buka hatimu, izinkan Yesus masuk ke dalam hidupmu dan memberkati saudara. Saudara, saya percaya kalau sumber berkat itu ada di dalam kita, apapun yang kita kerjakan, pasti Tuhan berkati, amin. Karena Tuhan Yesus datang untuk memberkati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hati saudara, terima Yesus. Supaya saudara diberkati dengan kesehatan, kekuatan, diberkati dengan kebahagiaan, diberkati dengan keberhasilan dalam segala hal. Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Anak cucu kita jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menerima berkat itu, saudara harus buka hati saudara. Amin. Izinkan Yesus ada di dalam kehidupanmu. Izinkan Yesus menjadi raja dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan menikmati, rasakan, alami semua berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita menerima Yesus, maka Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus akan menggiring kita ikut Tuhan, ikut di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, menerima Yesus itu sama artinya kita menerima hidup kekal, kita menerima sorga. Amin. Karena Yesus adalah harta sorga. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya Yesus, kita tidak lagi melihat dunia ini. Karena kita akan terus melihat sorga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika disuruh memilih,
kamu ikut Yesus, kamu akan kehilangan warisan. Kalau kamu kembali kepada agamamu yang sebelumnya, maka warisan itu akan kembali kepadamu. Saudara, orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, mereka pasti akan lebih memilih Yesus daripada harta dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus sudah berjanji, kalau kita kehilangan harta dunia kita karena kita mengikut Yesus, Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita goyah karena kita mungkin diteror. Kamu akan kehilangan segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, kalau kita kehilangan harta dunia, kita belum kehilangan segalanya. Kalau kita tidak ada Yesus dalam diri kita, itu baru kehilangan segalanya. Saudara mungkin punya harta benda yang begitu banyak, tapi kalau saudara tidak ada Yesus, saudara mati masuk neraka. Buat apa itu semuanya? Harta kekayaanmu tidak akan menyelamatkan saudara. Kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, terima Yesus. Mungkin saudara kehidupanmu susah, miskin, tapi sudah pasti saudara, ketika saudara mati, saudara masuk surga, saudara memerintah bersama dengan anak-anak Tuhan yang lain dalam kerajaan surga. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar dari khotbah Rasul Petrus di Serambi Salomo. Dalam khotbah Rasul Petrus mau memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mendengar tentang siapa Yesus. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari nubuatan-nubuatan para nabi. Amin. Yang kedua, menolak Yesus sama artinya binasa. Yang ketiga, menerima Yesus, kita sudah pasti diberkati. Bukan hanya diberkati di sorga saja, tapi di bumi kita diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir, memenuhi semua pendengar. Bapa di surga, hamba juga berdoa untuk tanggal 20 Juni. Kami akan mengadakan ibadah ucapan syukur 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara. Tuhan berkati acaranya. Dan biarlah Tuhan membalas semua berkat-berkat. Semua pendengar yang mensupport pelayanan ini, mereka semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.